Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mas Heru Eviani, biasa dipanggil Ica. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, untuk memenuhi tugas pemrograman data fisika, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program linear inversion sederhana menggunakan metode regresi linear. Jadi kemarin tuh kita sudah mencari data real. Nah, tujuan dari program ini itu untuk kita bisa menentukan hubungan antara kedalaman atau depth dengan nilai resistivitas. Serta kita nanti, kalau kemarin kan kita hanya pakai ordinary least square. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua metode inversi, yaitu ordinary least square atau OLS sama weight least square atau WLS, terutama dalam menangani data outlier. Jadi nanti di sini aku udah ubah salah satu datanya. Di pertemuan kemarin bersama Pak Dama itu udah mengubah salah satu datanya untuk dijadikan outlier. Nah, di sini di step pertama kita akan mengimport library-nya, mengimport beberapa library yang digunakan dalam program. Sebentar. Yang pertama, nampak ini untuk operasi matriks, kemudian yang kedua ada input pandas. Ini pandas untuk membaca data, dan juga ada yang terakhir metode plot PLT ini untuk membaca visualisasi grafik. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menginput datanya. Input data. Salah. Nah, setelah itu kita akan menginput data. Jadi, di sini kita tulis data contoh. Jadi nanti di sini kita akan memanggil data. Jadi data read underscore cs. Nah, jadi sebelumnya datanya tuh kita udah upload di sini kan. Di sini kita tulis nama filenya, nama file datanya itu. Di sini aku kasih nama underscore resistivity.csv. Nah, jadi nanti di sini dia akan memanggil datanya. Print data contoh. Nah, di sini berisi data dan juga resistivity cuek kisaran. Jadi nanti akan ditampilkan untuk memastikan datanya tadi itu sudah terbaca. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti data itu sudah terbaca dengan benar kan. Next, di sini kita akan memplot data awal. Sini tujuannya nanti itu untuk memvisualisasi data ya. Jadi data contoh tadi dot plot dimana X-nya ini untuk depth atau kedalaman dan Y-nya itu untuk resistivitas dan C ini untuk warnanya ya, kasih red aja sama dengan terus kalau udah kita plot untuk title-nya atau judulnya.
kita kasih dulu kedalaman PS resistivitas tadi ya. PS resistivity. Terus kita plot untuk X label, Y label. X label. X-nya tadi kita tulis untuk kedalamannya. Terus Y label untuk resistivity. Bisa. Terus kita ngupload klipnya sama untuk ini. Jadi intinya data itu nanti kemudian akan divisualisasikan dalam bentuk scatter plot untuk kita tuh bisa melihat hubungan antara si gap sama resistivity. Jadi antara kedalaman sama resistivitasnya yang nanti akan terlihat cukup linear seperti itu. Jadi kita plot untuk klipnya. So untuk mana? Nah, kalau udah coba kita jalankan. Nah, tentunya akan seperti ini. Alhamdulillah data yang aku pakai ini cukup linear ya. Terus kayak nggak berantakan gitu datanya. Nah, terus kita akan aduh, kepencet apa ini? Terus selanjutnya kita akan mengconvert data tadi. Terus di sini kita juga akan membuat salah satu datanya itu menjadi outlier. Nah, di sini data akan dikonversi menjadi array agar bisa digunakan dalam operasi operasi matriks. Oke, di sini kita tulis X sama dengan data underscore contoh. Di sini berarti kita kedalaman. Terus di sini antara untuk ubah data dari pames sampai dulu. Terus di sini tadi aku nulis reset 1,1 ini tuh untuk mengubah menjadi vektor kolom. Kenapa harus kolom? Supaya nanti tuh kan kita akan menggunakan matriks ya. Jadi supaya nanti bisa dipakai untuk di operasi matriks. Terus yang ini sama dengan data contoh resistivity ya ini terus riset lagi riset 1,1
Nah, sekarang kita tambahkan outlier. Jadi, kita nggak perlu ubah yang ada di data CSV tadi, tapi kita langsung tambahkan aja di sini ya. Dan kita ubah datanya untuk jadi outlier. Oke, 9, kita buat apa ya? 80 kali ya. Oke, terus kita print. Ini artinya nanti data ke 10 indeks 9 tuh diubah menjadi 80. Jadi tujuannya tuh biar datanya tuh nanti menyimpang supaya bisa kelihatan perbedaan OLS sama WLS-nya. Terus di sini kita print fx sama dengan x sama print fx sama x. Oke, coba ya. Kok error ini kenapa? Sudah kok error ya? Sembilan. Nah, ini setelah di-run atau dijalankan, akan muncul seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, yaitu kita akan membentuk D sama G-nya. Wait. Selanjutnya, di sini kita akan membuat vektor G dan matriks ini. Oke, kan membentuk atau membuat vektor D tadi sama matriks G, di mana di sini dan B, terus D ini sama dengan Y. Jadi D itu merupakan data observasi dari data yang tadi. Terus N underscore data ini merupakan jumlah datanya. Terus N underscore var ini merupakan karena model. Jadi kayak itu tuh Y sama dengan MS plus C. Jadi dia tuh kayak dua parameter gitu. Ini sama dengan dua. Ini bentar. Oke, selanjutnya di sini matriks kernel G ya. Jadi di sini N data itu dikali dengan N parameternya. Terus G ini sama dengan NP dot NP dot zeros di mana N data sama N 40.
Hmm, data. Jadi ini tuh isi matriksnya gitu ya. E terus E kemudian O kemudian S E sama G E. Jadi isi matriks G ini nanti kalau sama terus kenapa? Karena modelnya itu pakai yang ini rumus Y sama dengan M kali X C itu. Jadi bentuk matriksnya nanti G kali M sama dengan G. Nah, kalau udah ini kita print M D sama dengan M, terus kita print F G sama dengan G. Kita tekan. Oke, jadi ini ternyata tadi tuh kesalahan. Harusnya kan kayak tanda titik atas terus koma. Nah, aku ini langsung pakai yang titik koma. Jadi langsung coba kita jelaskan. Nah, dia akan muncul seperti ini tampilannya, D-nya ini dan D-nya. Oke, yang terakhir kita akan menemukan solusi M-nya. Solusi untuk M. Solution. Oke, jadi di sini nanti dia akan masuk ordinary square-nya. Dimana kita akan mencari solusi M atau M sendiri itu parameter model residuals dengan meminimalkan errornya. Bentar. Sesi sama dengan NP Lino. Nah, kita pakai ini nih. Lino dot dimana ini G G I terus sini juga pakai slope sama interceptnya ya. Nah, di sini nanti akan pakai output M itu parameter dia kan pakai slope sama interceptnya. Residual ini tuh nanti untuk errornya. Terus di sini kita masukkan slope buat M ini 9,0 sama intercept buat M besok. Nah, di sini ambil parameternya kan. M0 untuk slope, M1 untuk intercept-nya. Terus nanti kita masukkan errornya tuh. Error. Kita pakai slope. Astagfirullah. Pakai slope. Error kan tadi pakai residual tuh. Residuals. If
Insurance, 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 oke, terus kita ini invoice-nya ini. Nah, jadi yang error ini tadi kan untuk ambil nilai errornya. Terus di sini kita perkalian matriks. Jadi di kali ini nanti akan mendapatkan nilai prediksi modalnya. Nilai prediksi modalnya. Terus kita pakai ini weight square, di mana kita akan memasukkan bobot atau ya memasukkan bobot ini. Jadi W sebenarnya ini underscore data sama ya sama di sini aku pakai bobotnya 6 terus ini sama terus ya selective matrix ini terus ini dimana di sini yang PPM tadi memang the self A, B kita masukkan yang swap-nya. Jadi di sini data resmi dikasih kecil, jadi nanti pengaruhnya dikurangi. Nah di sini tadi itu merupakan perhitungan LS, jadi Q.T itu merupakan transpose ya, bentuk transpose D. Jadi ini tuh kayak bentuk persamaan yang di rumus awal itu yang Q transpose W kali G sama dikali M sama dengan Q transpose V. Terus di sini untuk menyelesaikan persamaan linear, di mana nanti akan menghasilkan parameter model WLS. Terus di sini kita akan memprediksi nilai, memprediksi dan juga error dari WLS itu tadi. Kita tulis slope-nya. Slope sama kayak tadi sih. Kita tulis slope-nya. Dimana M underscore WLS sama times underscore W sama dengan M underscore WLS sama dengan ini untuk menghitung prediksinya itu tadi ya, sama dengan sama menghitung errornya juga. Kita nah kalau udah kita plot untuk figurnya, untuk grafiknya. Jadi di sini plot figur aksesnya kita pakai tentunya. Nah, kita akan plot hasilnya ya. Jadi di sini plot figur
Terus plot untuk XY-nya, XY mark size sama dengan 8, label data data. Nah, ini terus kita plot untuk X-nya, berarti ya benar. Ini kita line X sama dengan 2, terus lamanya berarti yang X2-nya OLS. Sama kita plot lagi untuk yang WLS-nya. Plot X ke underscore WLS di kata dia ke line with kedua, terus label WLS. Nah, kalau udah, kita akan plot title-nya. Jadi yang pertama ini tadi itu untuk data aslinya, jadi pakai warna merah, ya pokoknya itu. Terus yang buat xtikal B line width ini tuh untuk garis LS-nya, terus yang ini untuk WLS-nya, terus di sini kita akan memplot untuk label grafiknya. Pertama tuh judulnya, title-nya kita kasih lah OLS PSP LS gitu ya. PSPLS ini terus plot seperti biasa X label dan Y label. X label ini sebagai elemen dan terus Y label basis ketiknya di ya ketiknya ya with an range diffuse. Udah langsung ke legend. Sini akan memperjelas grafik, jadi biar benar sudah. Terus kita akan tulis untuk menampilkan persamaan. Kita akan tulis untuk menampilkan persamaan dari sama yang buat errornya di sini. Oke, jadi di sini kita akan tulis sebentar. VR sama dengan gimana di sini kita buat OLS sama dengan
Terus udah kita bikin ini errornya. App yang WMS-nya itu sama dengan aktivitas untuk yang berikutnya ini. Jadi ini tuh kayak berisi ringkasan hasil perhitungan dari metode OLS sama WLS tadi kan. Jadi tesnya itu mencakup persamaan garis regresi gitu, yaitu nilai slope sama intercept menyelesaikan nilai error dari masing-masing metode itu tadi. Nah, penulisan itu menggunakan format string agar nilai numerik itu ditampilkan dengan 3 angka di belakang koma, 3F-nya, sehingga lebih rapi juga mudah dibaca. Nah, kemudian selanjutnya di sini teks tersebut akan ditampilkan pada grafik menggunakan fungsi plot the text. Jadi posisi teks itu diatur menggunakan koordinat relatif terhadap sumbu, yaitu pada di sini posisi 0,4 terus buat size-nya ini 11 vertikal, yang ini sama yang horizontal terus habis itu sama gauge buat face color-nya. Kok sih kita pakai green. Itu kalau pink gitu bisa kayak gitu. Ini baik sih. Terus blog style long red sama so. Oke, jadi nanti saya ingat nanti di bagian tengah grafik itu parameter langsung jadi ini GCA dot transaksi ini digunakan agar posisi teksnya itu tuh mengikuti skala relatif bidang font, jadi bukan nilai data yang sebenarnya. Kemudian dilakukan pengaturan penampilan teks seperti kayak di sini ada ukuran font, terus perawatan vertikal dan horizontal, sama penampilan kotak-kotak belakang menggunakan parameter box ini. Dan yang terakhir ini ada fungsi plot show, ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan grafik beserta garis hasil fitting dan juga informasi tambahan yang udah dibuat tadi. Oke, kalau udah coba langsung kita jalankan aja. Mungkin ini ya harus yang ini bisa. Ya deh, kita tetap bikin yang tadi aja kali ya, like green. Ini. Plot text, dimana nanti di sini itu
ditunjukkan untuk tampilan teks seperti di sini ada ukuran fontnya, terus parataan vertikal dan juga horizontalnya, kemudian ada penambahan kotak latar belakang menggunakan parameter box ini. Nah, kemudian yang terakhirnya ada fungsi lt.show digunakan untuk menampilkan keseluruhan grafik. Yang dihasilkan, jadi tidak hanya menampilkan data dan juga hasil regresi, tapi juga memberikan informasi numerik secara langsung hingga memudahkan dalam interpretasi hasil. Oke, langsung saja, tadi belum sempat saya run atau jalankan. Sekarang kita jalankan untuk melihat hasilnya. Tadi sempat saya jalankan di bagian light green-nya ini. Tadi kan sebenarnya saya menggunakan warna pink ya. Kayak pengen aja gitu nyoba warna pink. Nah, ternyata tuh nggak bisa, error kan. Terus kemudian di sini tadi saya ganti lagi pakai light green ini. Apakah akan error lagi atau udah berhasil? Apa ini? Enak. Nah, kenapa deh? Bentar-bentar, coba kita cek dulu. Ternyata bisa ada yang... Oke, jadi setelah kita run tadi, nah ini dia hasil akhirnya. Jadi di bagian yang merah-merah ini, berdasarkan grafik yang ditampilkan ini kan terlihat bahwa titik-titik merah ini kan merupakan data hasil dari pengukuran resistitivitas terhadap kedalaman. Nah, sedangkan garis biru ini menunjukkan hasil fitting menggunakan metode ordinary least square atau OLS, sedangkan garis hitam itu menunjukkan hasil fitting menggunakan weak least square atau WLS. Secara umum, kedua metode ini kan menghasilkan garis regresi yang hampir berimpit, yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedalaman dan juga resistitivitas itu cenderung linear dengan dan data yang digunakan ini cukup konsisten. Nah, satu ini tuh merupakan data outlier-nya kan. Nah, dari hasil perhitungannya ini diperoleh persamaan OLS dengan nilai slope sekitar 2,872 dan interceptnya itu min 20,474, sedangkan metode WLS itu menghasilkan slope sekitar 2,858 dan interceptnya sekitar 21,806. Nah, perbedaan nilai itu kan relatif kecil ya, dan errornya juga relatif kecil dari 2410 676 ke 2462 035. Jadi di sini menandakan bahwa pemberian bobot pada salah satu data itu tidak terlalu mempengaruhi model secara signifikan sebenarnya. Namun, metode WLS ini tetap penting karena memungkinkan kita untuk mengurangi pengaruh data yang kurang akurat atau memiliki error yang lebih besar, sehingga model yang dihasilkan nanti itu bisa lebih representatif terhadap kondisi sebenarnya. Selain itu, nilai error pada OLS juga lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan WLS, yang menunjukkan bahwa dalam kasus ini, data itu cukup homogen dan tidak banyak dipengaruhi oleh outlier. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua metode ini memberikan hasil yang baik, namun WLS lebih unggul dalam menangani data yang memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi ini tadi dari awal, step yang pertama, import library-nya, terus ada input data, kemudian di sini membaca datanya, terus mengplot data awal yang tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada convert ke array plus menambahkan outlier-nya tadi di sini, dan kemudian membuat vektor D sama matriks D-nya, dan yang terakhir ini finding solution untuk M sama menambahkan bobotnya tadi di sini. Ya, dan hasil akhirnya kayak gini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali apabila masih ada kekurangan atau kesalahan yang juga terpending-pending karena tadi sinyal yang sedang buruk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.